Oke teman-teman, pernah nggak sih kita bertanya-tanya apa sebetulnya fondasi dari keyakinan dalam Islam? Nah kali ini kita akan coba membedah kerangka berpikir dari salah satu buku yang cukup berpengaruh tentang topik ini, yaitu Pengantar Memahami Islam karya Yusuf Al-Qaradawi. Yuk kita lihat gimana buku ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup. Jadi, inti dari semua pembahasan di buku ini sebenarnya berputar di 3 pertanyaan yang sama, 3 pertanyaan yang mungkin udah ada sejak manusia pertama ada. Kita ini datang dari mana, setelah ini kita mau kemana, dan yang paling penting, kenapa kita ada di sini. Ini bukan sekedar obrolan filsafat ya, tapi ini adalah pencarian makna yang jadi inti kemanusiaan kita. Oke, jadi alur pembahasan kita akan mengikuti peta yang digariskan oleh buku ini. Kita mulai dari yang paling dasar, kenapa manusia butuh iman. Lalu kita masuk lebih dalam ke inti akidah Islam, terus kita pahami karakteristik ketuhanannya, dan terakhir kita lihat seperti apa sih gambaran pribadi soleh yang jadi tujuan akhirnya. Siap? Mari kita mulai. Nah, bagian pertama ini langsung to the point, menantang cara pikir kita di zaman modern. Al-Qaradawi berpendapat kalau iman itu bukan sekedar pilihan atau hobi. Bukan, tapi ini adalah kebutuhan primer. Sama vitalnya seperti kita butuh makan dan minum. Sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita sebagai manusia. Dan ternyata kebutuhan ini tuh nggak cuma satu lapis, tapi ada banyak. Mulai dari kebutuhan aki kita yang selalu penasaran dan butuh jawaban logis tentang alam semesta. Terus ada kebutuhan fitrah, semacam intuisi batin kita yang secara alami itu mencari sesuatu yang lebih besar, Sang Pencipta. Lalu, kebutuhan jiwa kita untuk punya pegangan saat menghadapi masalah. Sampai ke kebutuhan masyarakat luas akan adanya sebuah kompas moral yang jelas dan kokoh. Nah, yang bikin menarik, argumen ini tuh nggak cuma datang dari sumber-sumber Islam loh. Buku ini juga mengutip pengamatan dari psikolog barat terkenal, Carl Jung. Dia menyadari ada pola yang sangat jelas. Banyak pasiennya yang mengalami masalah kejiwaan itu akarnya adalah kekosongan spiritual. Dan mereka baru bisa benar-benar sembuh setelah menemukan kembali pegangan agama mereka. Oke, kalau kita semua setuju manusia itu butuh iman, terus bagaimana Islam secara spesifik menjawab kebutuhan itu? Disinilah kita masuk ke bagian kedua, inti dari akidah Islam atau kerangka keyakinan dasarnya. Coba bayangkan akidah ini kayak pondasi dan kerangka sebuah bangunan. Dialah yang jadi cetak biru yang menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tadi dan memberi struktur yang kokoh untuk seluruh cara pandang seorang muslim. Dan pondasi dari segala pondasi ini adalah satu konsep yang paling utama. Konsep itu namanya tauhid, prinsip tentang keesaan Tuhan yang mutlak. Ini bukan cuma teori teologi yang rumit ya. Ini adalah sebuah paradigma yang mengubah cara kita melihat segalanya. Tauhid artinya cuma ada satu pencipta, satu pengatur alam semesta, dan karena itu hanya dia satu-satunya yang layak kita sembah. Inilah jantung dari ajaran Islam. Dan seluruh esensi tauhid tadi terangkum dengan sempurna dalam satu kalimat syahadat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bagi seorang muslim, kalimat ini bukan sekedar ucapan. Ini adalah deklarasi kemerdekaan jiwa manusia. Merdeka dari kepercayaan tahayul, merdeka dari penyembahan harta benda, dan merdeka dari segala bentuk perbudakan kepada selain penciptanya. Biar makin kebayang bedanya konsep Tuhan dalam Islam, buku ini ngasih perbandingan yang tajam banget. Di satu sisi, ada Tuhan dalam Islam. Dia aktif, maha tahu, maha penyayang, dan terlibat langsung dengan nasib ciptaannya. Di sisi lain, ada konsep filsafat seperti penyebab pertamanya Aristoteles, sosok Tuhan yang jauh, pasif, dan nggak peduli dengan urusan dunia. Kontrasnya luar biasa jelas. Oke, jadi kita udah ngerti nih apa itu akidah Islam. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih asalnya dan apa tujuannya? Disinilah buku ini mengenalkan kita pada sebuah karakteristik kunci yang disebut Rabbaniyah, atau sifat ketuhanan yang jadi sumber dan tujuan dari semuanya. Gampangnya gini, Robbaniyah itu artinya seluruh sistem dalam Islam ini orientasinya 100% ke Tuhan. Maksudnya, baik tujuan akhirnya yaitu mencari ridho Tuhan, maupun cara atau metode untuk mencapai tujuan itu, semuanya bersumber langsung dari wahyu ilahi, bukan hasil pemikiran atau karangan manusia. Jadi, Rabbaniyah ini punya dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, tujuannya ilahiyah. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah untuk mencari ridho Tuhan. Kedua, metodenya juga harus ilahiyah.
Cara untuk mencapai tujuan itu sudah ditentukan oleh wahyu, bukan berdasarkan opini atau selera manusia yang bisa berubah-ubah. Keduanya harus sinkron. Terus kenapa ini penting banget? Karena kalau sumbernya dari yang maha sempurna, maka kerangka ini jadi lebih objektif dan stabil. Tujuannya adalah agar sistem ini bebas dari bias, kepentingan pribadi, atau kekurangan-kekurangan yang pasti akan selalu ada dalam sistem apapun yang dibuat oleh manusia. Ini adalah sebuah upaya untuk mencapai standar keadilan yang lebih tinggi. Nah, kita udah lihat pondasinya, yaitu akidah. Kita juga udah lihat sumbernya, Rabbaniyah. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Apa sih produk jadi yang ingin dihasilkan dari semua ini? Buku ini menyebutnya sebagai pembentukan pribadi yang soleh. Dan penting untuk dicatat, pribadi saleh di sini tuh bukan orang yang pasif atau cuma mikirin diri sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah individu yang utuh, yang dibangun di atas 4 pilar. Pandangan dunianya jelas karena akidahnya kokoh, hubungannya dengan Tuhan terjaga lewat ibadah, karakternya mulia karena akhlaknya terjaga, dan dia juga punya peran aktif di masyarakat karena punya rasa tanggung jawab sosial, manusia yang seimbang. Ayat ini bisa dibilang jadi semacam mission statement bagi manusia. Ayat ini mendefinisikan ulang apa itu sukses dan apa itu tujuan hidup. Jadi tujuan kita di sini bukan cuma untuk mengumpulkan harta atau jabatan, tapi untuk sebuah misi yang jauh lebih tinggi, sebuah pengabdian yang tulus dan sadar kepada Sang Pencipta. Dan ini mungkin jadi takeaway paling besar dari semua pembahasan kita. Iman dalam Islam itu bukan sesuatu yang cuma ada di masjid atau saat sholat saja. Ia dirancang untuk jadi semacam sistem operasi yang mengintegrasikan seluruh hidup kita. Dengan niat yang benar, hal-hal duniawi seperti bekerja, belajar, bahkan berkeluarga bisa bernilai ibadah. Jadi, nggak ada lagi tuh pemisahan kaku antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi, buku ini udah ngasih kita sebuah kerangka yang sangat komprehensif, yang sumber dan tujuannya serba ilahi. Tapi ini juga ninggalin kita satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau memang kerangkanya dari Tuhan, lalu apa peran dan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menafsirkan dan menerapkan kerangka ilahi ini di dunia nyata yang terus berubah? Nah, itulah tantangan yang tersisa untuk kita semua.